Pernahkah Anda mengenal seseorang yang memang tidak sudi mendengarkan nasihat bijak? Sungguh bodoh mereka yang menolak apa yang orang lain katakan, dan sebagai akibatnya mereka tersandung berulang kali. Dalam banyak hal, inilah yang terjadi selama pelayanan Nabi Hosea. Hosea telah menyampaikan firman Allah kepada umatnya selama beberapa dekade, dan bahkan sekalipun nubuat-nubuatnya setiap kali telah benar-benar terbukti, umat Allah menderita berulang kali karena mereka menolak untuk mendengarkannya. Namun, Hosea tetap tidak menyerah. Menjelang akhir hayatnya, Roh Kudus memimpin Hosea untuk menyusun kumpulan nubuat-nubuatnya yang kini kita kenal dengan nama Kitab Hosea. Hosea mendesain kitabnya untuk memberikan hikmat bagi umat Allah untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mereka hadapi di zaman mereka. Dan sebagai kitab yang diinspirasikan oleh Allah, Kitab Hosea juga menyalurkan hikmat bagi umat Allah di setiap abad, termasuk di abad kita sendiri. Ini adalah pelajaran pertama dalam serial kami, Hikmat Nubuat Hosea. Dan kami memberinya judul, Pengantar Kitab Hosea. Dalam pelajaran ini kita akan menyelidiki sejumlah isu pendahuluan yang terkait dengan pelayanan Hosea dan kitab yang kini menyandang namanya. Pengantar Kitab Hosea ini akan dibagi dalam dua bagian utama. Pertama, kita akan mengamati latar belakang Nabi Hosea dan kitabnya. Kemudian kita akan mengantarkan selayang pandang isi dan struktur dasar kitab. Marilah kita mulai dengan menyelidiki beberapa dimensi dari latar belakang Hosea. Nubuat-nubuat Hosea diilhami oleh Roh Kudus, jadi memiliki otoritas yang tak diragukan atas umat Allah sepanjang sejarah. Namun nubuat-nubuatnya mula-mula ditujukan kepada bangsa Israel zaman dahulu dan situasi yang mereka hadapi. Akan kita lihat nanti dalam pelajaran ini bahwa pelayanan Hosea berlangsung selama beberapa dekade. Jadi kita perlu memahami latar belakang dari situasi yang berkembang di zaman Hosea, supaya kita dapat lebih memahami dan menerapkan nubuat-nubuatnya pada zaman kita sekarang. Sebelum kita membahas masalah ini, kita perlu membedakan dua konteks sejarah yang saling berkaitan, seolah-olah terdapat dua dunia. Konteks pertama, yang akan kita sebut dunia itu, meliputi dekade-dekade pelayanan kenabian Hosea, di mana Hosea menerima dan menyampaikan pewahyuan yang dia terima dari Allah. Tetapi konteks sejarah kedua yang akan kita sebut, dunia mereka, terjadi di kemudian hari dalam kehidupan Hosea. Dalam konteks kedua ini, Hosea memilih dan menuliskan beberapa nubuatnya untuk mempengaruhi kehidupan orang-orang yang pertama kali menerima kitabnya. Kami akan meneliti latar belakang ganda ini dalam dua langkah. Pertama, kita akan menjelajahi dunia itu, atau jangkauan lengkap dari pelayanan Nabi Hosea. Dan kedua, kita akan meneliti dunia mereka, atau latar belakang ketika kitab Hosea ditulis. Marilah kita mulai dengan pelayanan Nabi Hosea. Sekitar masa pelayanan kenabian Hosea, sejumlah bangsa telah memainkan peranan penting dalam sejarah umat Allah. Pada tahun 930 sebelum Masehi, kerajaan kesatuan Daud dan Salomo terbagi menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel di utara, dan kerajaan Yehuda di selatan. Kedua kerajaan ini menonjol dalam pelayanan kenabian Hosea. Pada masa itu, umat Allah juga berinteraksi dengan negara-negara lain seperti Aram dan Mesir. Tetapi di atas segalanya, Hosea memfokuskan pelayanannya pada peristiwa-peristiwa yang melibatkan kerajaan Asyur. Pada zaman Hosea, Asyur menjadi kerajaan adikuasa yang memperluas pengaruhnya ke segala penjuru, termasuk tanah Israel dan Yehuda. Seperti yang akan kita lihat nanti, pelayanan Hosea dimulai di kerajaan utara Israel, hampir 200 tahun setelah Israel terpisah dari Yehuda. Tinggal di Israel utara selama periode sejarah ini adalah sulit bagi siapa saja yang berusaha setia kepada Allah. Dan ini terutama berlaku bagi sosok Hosea, seorang abdi Allah yang dipanggil menjadi nabinya. Hosea menyaksikan secara langsung bagaimana para pemimpin Israel menjauhkan kerajaan mereka dari Tuhan dan mengandalkan aliansi dengan bangsa-bangsa lain dan ilah-ilah mereka. Para imam Israel menggabungkan ibadah kepada Allah dengan ritual-ritual kesuburan dalam kemabukan
dan hawa nafsu yang terkait dengan penyembahan berhala. Orang kaya menjadi semakin kaya, tetapi orang miskin begitu miskin, sehingga mereka sering harus menyerahkan istri dan putri-putri mereka ke pelacuran kuil, hanya supaya mereka dapat cukup makan. Dan ketika Hosea menghadapi kondisi yang memilukan hati di kerajaan utara Israel ini, Allah memanggilnya untuk bernubuat, untuk menyampaikan pesan dari Raja Ilahi Israel yang hanya segelintir orang ingin mendengarnya. Allah akan menjatuhkan kutuk atas kerajaan Israel melalui kerajaan Asyur. Jika kita memperhatikan pelayanan Nabi Hosea, kita akan melihat 4 isu yang saling terkait, yaitu waktu pelayanannya, lokasinya, situasi Hosea yang berubah, dan tujuan atau sasaran pelayanan kenabiannya. Marilah kita mulai dengan berfokus pada masa ketika Hosea melayani sebagai Nabi Allah. Sama seperti beberapa kitab nubuat lainnya dalam Perjanjian Lama, ayat pembukaan Hosea dalam pasal 1 ayat 1 memperkenalkan kita kepada zaman pelayanan Hosea. Dengarkanlah bagaimana kitab ini dimulai. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Daftar raja-raja ini memberi kita suatu pedoman untuk memperkirakan awal dan akhir masa pelayanan Hosea. Di satu sisi, daftar ini memberitahu kita bahwa pelayanan Hosea dimulai pada zaman Uzia dari Yehuda dan Yerobeam dari Israel. Yerobeam ini biasanya disebut Yerobeam kedua untuk membedakannya dari raja pertama kerajaan Israel di utara, Yerobeam ke-1. Uzia, yang juga dinamakan Azaria, memerintah di Yehuda sekitar tahun 792 sampai 740 sebelum Masehi. Dan Yerobeam kedua bertahta sekitar tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Sebagian besar penafsir dengan tepat menyatakan bahwa keadaan yang diceritakan dalam nubuat-nubuat Hosea yang paling awal mencerminkan kondisi di Israel selama dekade terakhir pemerintahan Yerobeam kedua. Jadi, masuk akal jika dikatakan bahwa pelayanan Hosea dimulai sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Ini menjadikan Hosea salah satu dari nabi-nabi yang paling awal, bahkan mungkin nabi yang paling awal dari semuanya, dengan sebuah kitab biblika yang khusus tentang pelayanannya. Daftar raja-raja dalam pasal 1 ayat 1 memberi kita suatu perkiraan tentang akhir masa pelayanan kenabian Hosea. Hosea melayani sepanjang pemerintahan raja-raja Yehuda, Uzia, Yotam, dan Ahaz, dan dia mengakhiri pelayanannya selama pemerintahan Hizkia. Setelah memerintah bersama ayahnya selama beberapa waktu, Hizkia adalah satu-satunya penguasa Yehuda sekitar tahun 715 sampai 686 sebelum Masehi. Kita tidak dapat memastikan berapa lama Hosea hidup selama pemerintahan Hizkia, namun seandainya dia memulai pelayanannya pada sekitar tahun 760 sebelum Masehi di usia 20 tahun, maka dia akan berusia 94 tahun pada tahun 686 sebelum Masehi. Jadi, kemungkinan besar pelayanan Hosea berakhir sebelum tahun 686 sebelum Masehi. Dengan mengingat waktu pelayanan Nabi Hosea ini, mari kita beranjak ke lokasi di mana dia melayani sebagai Nabi Allah. Ayat pembukaan kitab Hosea memberi kita sebuah petunjuk penting tentang lokasi di mana Nabi kita melayani, yaitu Hosea dikatakan melayani selama pemerintahan Yerobeam kedua. Disebutnya nama Yerobeam kedua mengungkapkan dua faktor tentang lokasi Hosea. Di satu sisi, hal itu menunjukkan bahwa pelayanan Hosea dimulai di kerajaan Israel, bukan di Yehuda.
Kita dapat mengetahui bahwa Nabi Hosea melayani di kerajaan utara Israel dari berbagai cara dan dari ayat dalam kitab itu sendiri. Sebagai contoh, dalam superskrip kitab ini, dalam pasal 1 ayat 1, kita dapat membaca daftar raja-raja yang sezaman dengan Hosea ketika firman Tuhan datang kepadanya selama masa pemerintahan mereka. Salah satunya adalah Raja Yerobeam bin Yoas atau Yerobeam kedua, yang adalah salah satu raja Israel. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Hosea berkaitan dengan kerajaan Israel. Juga di seluruh kitab ini kita melihat bahwa perkataan Tuhan ditujukan secara langsung kepada Israel. Dia berbicara tentang penghakiman yang akan datang terhadap Israel dan mengungkapkan perbuatan bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Sebagai contoh, dalam pasal 1 ayat 4 Allah berkata bahwa ia akan mengakhiri kerajaan Israel. Jadi, perkataan atau pesan langsung dari Tuhan kepada Israel, selain menyebutkan Raja Yerobeam Raja Israel, adalah indikasi yang menunjukkan bahwa pelayanan Hosea berkaitan dengan kerajaan utara Israel. Orientasi pada kerajaan utara ini muncul dalam banyak cara di dalam kitab Hosea. Namun, kami hendak menyebutkan dua faktor penting. Pertama, dialek Ibrani dari kitab ini dengan jelas mengindikasikan bahwa Hosea adalah penduduk asli kerajaan utara. Sejumlah penelitian baru-baru ini telah mengamati adanya kemiripan antara tata bahasa Ibrani dari kitab Hosea dan bahasa Fenisia, satu dialek Semit Barat yang digunakan terutama di daerah pesisir utara. Kedua, jelas terlihat bahwa mayoritas nubuat dalam kitab Hosea berfokus pada Israel dan bukan pada Yehuda. Kitab ini secara eksplisit mengacu pada kerajaan utara sekitar 81 kali dengan menggunakan istilah-istilah seperti Israel, orang-orang Israel, secara harfiah kaum Israel, dan Efraim, nama yang sering digunakan Hosea untuk merujuk pada kerajaan Israel. Sebaliknya, kitab ini menyebut nama Yehuda hanya 15 kali. Hosea terutama prihatin dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kerajaan utara. Di sisi lain, kita dapat mempelajari fitur lain dari lokasi pelayanan Hosea jika kita perhatikan bahwa pasal 1 ayat 1 hanya menyebut nama Yerobeam kedua dan tidak menyebut keenam raja Israel utara yang memerintah dalam masa hidup Hosea. Setelah Yerobeam kedua, raja-raja Zakharia, Salum, Menachem, Pekaya, Pekah, dan Hosea berturut-turut memerintah secara singkat sampai ibu kota Israel Samaria jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Ada kemungkinan bahwa nama raja-raja ini tidak disebut dalam ayat pembukaan kitab ini karena Hosea bermigrasi ke Yehuda menjelang akhir pemerintahan Yerobeam kedua pada tahun 753 sebelum Masehi. Tentu saja ada kemungkinan bahwa Hosea pernah melakukan perjalanan kembali ke kerajaan utara untuk menyampaikan beberapa dari nubuat-nubuatnya. Mungkin juga, murid-murid atau teman-teman Hosea yang menyampaikan nubuat-nubuatnya di wilayah utara, mewakili Hosea. Namun apapun halnya, tidak disebutnya raja-raja Israel lainnya dalam pasal 1 ayat 1, mendukung pandangan bahwa Hosea sendiri tinggal di Israel utara hanya sampai akhir pemerintahan Yerobeam kedua. Kemudian entah karena pergolakan politik atau karena perlawanan terhadap nubuat-nubuatnya, Hosea berpindah tempat dan tinggal di kerajaan selatan Yehuda. Nah, kita telah melihat waktu dan lokasi dari pelayanan Nabi Hosea. Maka, kini kita perlu mengamati beberapa situasi yang dibicarakannya selama beberapa dekade Hosea melayani sebagai Nabi Allah. Banyak siswa Alkitab tidak mengenal periode sejarah Alkitab yang berkaitan dengan pelayanan Hosea. Tentu saja, kitab-kitab sejarah, raja-raja dan tawarikh, kitab-kitab nabi seperti Mikha dan Yesaya, dan penemuan-penemuan arkeologis memberitahu kita banyak hal tentang periode ini. Jadi ada terlalu banyak peristiwa untuk kami ceritakan semuanya di sini. Namun kita tidak dapat melanjutkan sebelum kita mengetahui lebih dulu beberapa peristiwa penting yang terjadi di Israel dan Yehuda selama beberapa dekade pelayanan Hosea. Bayangkan sejenak bahwa Anda adalah Hosea yang memulai pelayanan Anda di kerajaan utara pada masa pemerintahan Yerobeam kedua. Anda percaya kepada Allah, namun di mana-mana Anda melihat bahwa raja, imam-imam, dan kaum bangsawan Israel yang kaya telah mengubah bangsa Anda menjadi mimpi buruk.
mereka menyembah dewa-dewa palsu bangsa-bangsa lain. Mereka memenuhi negara dengan kekerasan. Mereka memaksa putra-putra orang miskin untuk mengabdi dalam operasi-operasi militer mereka yang salah. Dan mereka menekan istri-istri dan putri-putri orang miskin untuk melakukan prostitusi di pusat-pusat pemujaan kesuburan mereka. Sementara itu, para pemimpin masih mengaku setia kepada Allah, dan mereka menunjuk pada kekayaan dan kekuasaan mereka sebagai bukti bahwa Allah menyetujui semua yang mereka lakukan. Hosea tahu bahwa dahulu kala Musa telah memperingatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan pemberontakan semacam ini selamanya. Dia akan mengirimkan masalah-masalah pelik untuk merendahkan umatnya. Musa bahkan telah memperingatkan bahwa Allah akan membangkitkan bangsa-bangsa non-Yahudi yang kejam dan jahat untuk mendisiplin mereka. Dan Allah telah menyatakan kepada Hosea bahwa inilah yang akan dia lakukan terhadap Israel. Sangat meresahkan bagi Hosea ketika ia mengetahui hal-hal ini tentang tanah airnya, dan di kemudian hari ia juga menghadapi situasi serupa di Yehuda. Saat beberapa dekade berlalu, para pemimpin di negeri tempat tinggalnya yang baru di Kerajaan Selatan jatuh ke dalam pemberontakan yang sama seperti yang dilakukan oleh tetangga utara mereka. Mereka beraliansi dengan bangsa-bangsa lain, memperlakukan yang lain secara tidak adil, memaksa anak-anak muda mereka untuk bertempur dalam peperangan yang konyol, dan mendorong penyembahan berhala, bahkan di Yerusalem. Dan ketika Hosea menyaksikan hal-hal ini, Allah menyatakan kepadanya bahwa kaum Yehuda juga akan dibuat bertekuk lutut. Secara umum, kita dapat merujuk pada masalah-masalah yang diprediksi Hosea sebagai periode penghakiman Asyur. Selama periode ini, instrumen utama dari disiplin Allah adalah kerajaan Asyur. Asyur mulai memainkan peran ini dalam sejarah Alkitab ketika Kaisar Agung Tiglat-Pileser ketiga naik tahta pada tahun 744 sebelum Masehi. Dan dalam satu atau lain cara, Asyur tetap merupakan faktor penting dalam sejarah umat Allah, hingga Niniwe, ibu kota Asyur, jatuh ke tangan Babylon pada tahun 612 sebelum Masehi. Menjelang akhir atau tepat setelah pemerintahan Yerobeam kedua, Tiglat-Pileser ketiga menjadi Raja Asyur. Nah, Asyur adalah negara adikuasa pada masa itu yang mengancam keberadaan Yehuda dan Israel dan Aram yang berada di sebelah utara Israel. Jadi nubuat-nubuat dalam kitab Hosea yang menubuatkan kutukan dan penaklukan atas Israel karena ketidaktaatannya, Tiglat-Pileser ketiga adalah eksekutornya. Dan juga setelah Tiglat-Pileser ketiga, Salmaneser adalah raja berikutnya. Dan kedua orang ini, Tiglat-Pileser ketiga dan Salmaneser, menjadi gada keadilan Allah yang ia pakai untuk melaksanakan hukumannya atas Israel sesuai janjinya dalam kitab Hosea bahwa ia akan melakukan hal itu. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bahwa isi kitab Hosea mengarahkan pelayanan profetiknya kepada 3 peristiwa besar yang terjadi selama periode penghakiman Asyur. Nubuat-nubuat awal dalam kitab Hosea adalah tentang peristiwa pertama, munculnya Asyur sebagai kekuatan yang menonjol ketika Tiglat-Pileser ketiga menjadi raja di tahun 744 sebelum Masehi. Hosea juga mencatat nubuat tentang invasi Asyur ke Israel pada tahun 732 sebelum Masehi. Dan selain itu, Hosea menulis nubuat tentang penaklukan Asyur atas Israel 10 tahun kemudian pada tahun 722 sebelum Masehi, ketika bangsa Asyur menghancur leburkan kerajaan Israel. Marilah kita tinjau situasi yang dihadapi Hosea ketika ia bernubuat tentang ketiga peristiwa ini. Kita akan mulai dengan fase pertama pelayanan Hosea ketika ia menerima nubuat kebangkitan Asyur hingga menjadi tersohor pada tahun 744 sebelum Masehi. Seperti telah kami katakan, tahun 744 sebelum Masehi adalah tahun ketika Tiglat-Pileser ketiga menjadi Raja Asyur dan meneguhkan otoritasnya atas Israel dan Yehuda. Hosea tinggal di kerajaan utara Israel sebelum masa ini. Dan dia menyaksikan bagaimana Raja Yerobeam kedua membawa Israel ke puncak kemakmurannya. Namun Hosea juga melihat bagaimana raja, para imam dan pemimpin-pemimpin lainnya terbukti tidak setia kepada Allah dengan mempromosikan penyembahan berhala dan ketidakadilan. Sebagai akibatnya,
Hosea memperingatkan tentang kutukan Allah yang akan menimpa mereka melalui kerajaan Asyur. Di sepanjang periode ini, menurut kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh, kerajaan Yehuda juga berada di bawah kekuasaan Tiglat-Pileser ketiga. Namun, tidak seperti para pemimpin Israel, Uzia Raja Yehuda memerintah sebagai raja yang benar dalam satu hal yang sangat penting. Sementara banyak orang di Yehuda menyembah berhala, Uzia sendiri hanya menyembah Tuhan dan secara eksklusif mempromosikan ibadah kepada Tuhan di Bait Suci di Yerusalem. Jadi sejauh yang kita ketahui, Allah tidak mengutarakan tuduhan atas Yehuda kepada Hosea pada saat itu, dan tidak memberi peringatan tentang datangnya kutukan atas Yehuda. Fase pelayanan Hosea berikutnya berfokus pada penaklukan Asyur atas Israel pada tahun 732 sebelum Masehi. Ketika Hosea menyampaikan nubuat sebelumnya tentang penaklukan ini, Tiglat-Pileser ketiga terus melakukan penguasaan politik atas kerajaan Israel. Raja Menachem dan Raja Pekaya mempromosikan penyembahan berhala dan ketidakadilan dan mengandalkan aliansi mereka dengan Asyur demi keamanan. Nah, seperti kebanyakan aliansi politik di zaman kuno, hubungan ini juga melibatkan pengakuan para dewa penguasa Asyur mereka. Dan sebagai akibat ketidaksetiaan kepada Allah ini, Hosea memperingatkan bahwa Allah akan menjatuhkan kutukan atas Israel melalui penyerangan Asyur yang akan datang pada tahun 732 sebelum Masehi. Kitab Raja-Raja memberitahu kita bahwa pada saat ini, Uzia dan putranya Yotam memerintah Yehuda sebagai raja-raja yang saleh. Banyak orang terus-menerus menyembah ilah-ilah lain di bukit-bukit pemujaan, namun Uzia dan Yotam tidak melakukan maupun mendukung penyembahan berhala. Jadi selama masa itu, Hosea masih belum memberikan peringatan-peringatan kutukan terhadap Yehuda. Kemudian, ketika Hosea menerima nubuat-nubuat berikutnya tentang pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi, kondisi di Israel semakin memburuk. Raja Pekah tetap melakukan penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dia tunduk pada kendali Asyur. Namun ketika Tiglat-Pileser ketiga sedang sibuk dengan masalah-masalah pelik di tempat lain, Pekah mencoba membebaskan dirinya dari membayar pajak tinggi kepada Asyur. Dia beraliansi dengan Aram dan dewa-dewa Aram dalam suatu aliansi yang sering disebut Koalisi Aram Israel. Dan Pekah bersama rekan Aramnya menyerbu Yehuda dalam upaya memaksa Yehuda untuk bergabung dengan pemberontakan mereka melawan Asyur. Seperti dapat Anda bayangkan, Hosea menubuatkan bahwa Allah akan menjatuhkan kutuk kepada Israel karena agresi ini. Dan dalam waktu yang singkat, pada tahun 732 sebelum Masehi, Tiglat-Pileser ketiga menghancurkan kerajaan Aram dan menaklukkan kerajaan Israel. Sayangnya, ketika invasi ini semakin mendekat, suatu perubahan kritis terjadi di Yehuda. Tepat sebelum koalisi Aram Israel menyerang Yehuda, Ahaz naik tahta. Tidak seperti kakek dan ayahnya, Ahaz menolak Allah dan mempromosikan penyembahan berhala serta ketidakadilan. Yehuda mendapat serangan dari koalisi Aram Israel dan dari orang-orang Edom dan Filistin. Namun, bukannya meminta tolong kepada Tuhan, Ahaz mencari perlindungan dengan mengukuhkan kembali aliansi Yehuda dengan Asyur dan dewa-dewa mereka. Dan karena pemberontakan Ahaz terhadap Allah, Hosea menubuatkan bahwa kutukan Allah juga akan jatuh ke atas Yehuda. Ini membawa kita kepada masa pelayanan Hosea ketika ia bernubuat tentang pendudukan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Pendudukan yang menyebabkan jatuhnya Samaria, ibu kota Israel, dan pembuangan sebagian besar penduduk Israel. Nubuat-nubuat Nabi Hosea sebelumnya, sekitar tahun 722 sebelum Masehi, berfokus pada peristiwa-peristiwa di Israel selama awal pemerintahan Hosea, raja yang telah ditetapkan Asyur atas tahta Israel.
Raja Hosea melanjutkan penyembahan berhala dan ketidakadilan di Israel dan setia kepada aliansinya, Asyur, dan dewa-dewa mereka untuk sementara waktu. Sebagai respon, Nabi Hosea memperingatkan bahwa kutukan baru akan menimpa Israel melalui invasi besar Asyur yang kedua, penaklukan pada tahun 722 sebelum Masehi. Sementara itu di Yehuda, Ahaz terus melanggar perjanjian Allah dengan mempromosikan penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dia tetap menolak untuk bersandar pada Tuhan dan mencari keamanan dari musuh-musuhnya dengan mempercayai aliansinya dengan Asyur dan dewa-dewa Asyur. Dan sebagai akibatnya, Hosea memperingatkan lagi bahwa kutukan besar dari Allah juga akan menimpa Yehuda. Nubuat Hosea berikutnya tentang invasi Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi berfokus pada dukungan yang terus berlanjut dari Raja Hosea untuk penyembahan berhala dan ketidakadilan di Israel. Kemudian, ketika Tiglat-Pileser ketiga wafat, Raja Hosea melihat peluang untuk bebas dari membayar upeti kepada Asyur. Namun bukannya memohon perlindungan kepada Allah, sebaliknya dia membuat aliansi dengan Mesir dan dewa-dewa Mesir. Nabi Hosea memprediksi bahwa dosa-dosa ini akan segera mendatangkan kutukan Allah. Dan, sebagai penggenapan nubuat-nubuat ini, putra Tiglat-Pileser, yaitu Salmaneser kelima, merebut Samaria dan memaksa Raja Hosea membayar upeti yang tinggi. Hanya beberapa tahun kemudian, pada tahun 722 sebelum Masehi, Raja Asyur, Sargon kedua, melakukan kehancuran total atas Samaria dan menggiring sebagian besar penduduk Israel ke pembuangan. Selama tahun-tahun ini, di Yehuda, Raja Ahaz dan Raja Hizkia memerintah bersama-sama. Pada awalnya, Hizkia melanjutkan aliansi ayahnya dengan Asyur dan dewa-dewanya. Namun tak lama kemudian, dia memutuskan hubungan dengan Asyur. Sayangnya, Hizkia lebih mengandalkan kekuatan pasukannya, kota-kota berkubu, dan aliansi dengan Mesir untuk perlindungan menghadapi Asyur, ketimbang mempercayai Tuhan. Dan sebagai akibatnya, Hosea memperingatkan sekali lagi bahwa Allah akan menjatuhkan kutuk atas Yehuda. Kutuk yang akan menimpa bertahun-tahun kemudian melalui penyerbuan Asyur. Anda tentunya akan menjadi bingung dengan semua nama dan tanggal ini, kecuali jika Anda telah meluangkan banyak waktu untuk mempelajari periode sejarah Biblika ini. Namun, untuk memahami kitab Hosea, penting agar kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pelayanan Hosea. Jadi bagaimanapun sulitnya, sangatlah penting untuk membedakan nubuatan Hosea tentang bangkitnya Asyur menjadi kekuatan besar pada tahun 744 sebelum Masehi, dari nubuatan tentang pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi, juga dari nubuatan tentang pendudukan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Ketika kita membuat pembedaan ini, kita dapat melihat bagaimana Hosea menghabiskan beberapa dekade pelayanannya untuk membahas tantangan-tantangan yang dihadapi umat Allah dalam setiap periode ini. Setelah kita membicarakan waktu, lokasi, dan perubahan situasi yang berkaitan dengan pelayanan Nabi Hosea, kita perlu meneliti tujuan Hosea. Sebagai nabi, apa yang hendak dicapainya dengan mewartakan wahyu Allah? Kami telah meninjau pertanyaan ini secara lebih terperinci di seri lain. Tetapi secara umum, Allah memanggil Hosea sama seperti ia memanggil semua umatnya di setiap zaman untuk melakukan bagiannya dalam menyebarkan kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Dan sebagaimana telah dipahami oleh Hosea, Allah mengelola perluasan kerajaannya dengan kebijakan-kebijakan yang Allah tetapkan dalam perjanjian-perjanjiannya. Hosea benar-benar menyadari bahwa Allah telah meratifikasi kebijakan-kebijakan kerajaannya dalam 5 perjanjian utama, dimulai dengan semua bangsa dalam Adam dan Nuh, dan kemudian dalam perjanjian-perjanjian khusus dengan Abraham, Musa, dan Daud. Masing-masing perjanjian ini memiliki penekanan khusus, tetapi setiap perjanjian yang berikutnya digabungkan dan dibangun di atas kebijakan perjanjian sebelumnya. Seperti nabi-nabi lain, Hosea juga memegang peran khusus dalam melayani sebagai utusan atau duta Allah yang mewartakan bagaimana Allah akan menerapkan kebijakan perjanjian ini.
semua perjanjian Allah menetapkan 3 dinamika dasar dari interaksi Allah dengan umatnya yang membentuk garis besar dari pelayanan Hosea. Untuk tujuan kami di sini, kami hanya akan memberikan ikhtisar singkat. Pertama, dengan satu atau lain cara, semua perjanjian Allah dimulai dan ditopang oleh kebajikan ilahi atau menampilkan kebaikan dan kemurahan hati Allah. Kedua, perjanjian memperjelas bentuk kesetiaan manusia yang Allah tuntut dari umatnya sebagai respon yang mensyukuri kebajikannya. Dan ketiga, semua perjanjian ilahi diikuti oleh 2 jenis konsekuensi yang akan diterima umatnya, yaitu berkat untuk ketaatan dan kutuk untuk ketidaktaatan. Jadi Allah ingin orang Israel tetap setia dalam perjanjian dengan Dia, dan Allah berjanji bahwa jika mereka tetap setia dalam Allah, semuanya akan berjalan dengan baik bagi mereka. Tetapi jika mereka melanggar perjanjiannya, sesuatu yang buruk akan terjadi atas mereka. Hal ini juga berlaku dalam hidup kita. Jika kita tetap setia kepada perjanjian Allah, maka Allah akan menyertai kita, akan memimpin kita, dan akan terus bekerja di dalam kita. Sebagai seorang utusan profetik dari perjanjian-perjanjian Allah, Hosea menerima pewahyuan tentang bagaimana Allah telah menentukan pengarahan dinamika perjanjian ini. Kemudian Hosea menyampaikan pewahyuan ini kepada umat Allah. Jika kita mengamati Hosea terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun-tahun pelayanannya, kita dapat mendefinisikan tujuan profetiknya sebagai berikut. Tujuan Hosea adalah untuk menyatakan bagaimana Allah bermaksud menerapkan dinamika perjanjian dari kebajikan ilahi, kesetiaan manusia, dan konsekuensi dari berkat dan kutuk sehubungan dengan bangkitnya Asyur pada tahun 744 sebelum Masehi, pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi, dan pendudukan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.